Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marat Solikah, guru akuntansi keuangan kelas 12 di SMKS Kepanjen. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan siswa dapat yang pertama mendefinisikan pengertian konsinyasi. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler. Dan yang terakhir, menjelaskan timbulnya penjualan konsinyasi. Nah, untuk pengertian penjualan konsinyasi, penjualan konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bisa disebut sebagai agen penjual untuk dijualkan dengan imbalan komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Nah, untuk sebutan barang bagi pengamanat atau pihak yang menitipkan barang itu disebut barang konsinyasi. Sedangkan bagi pihak yang dititipi itu menyebutnya sebagai barang komisi. Salah satu dari contohnya untuk bisa memberikan gambaran bagaimana penjualan konsinyasi itu dilaksanakan, maka saya ambil dari salah satu pojok kantin sekolah kita yang mana di sini ada Stamaka Cornell. Stamaka Cornell ini menjual dua macam barang, yaitu barang reguler dan barang konsinyasi. Untuk barang reguler, ini seperti yang ada di slide ini adalah barang-barang yang dihasilkan atau diperoleh dari pembelian ke toko lain atau istilah Jawanya kulaan. Ya. Terus kemudian dijual di sini. Sedangkan di slide berikutnya ini adalah barang-barang yang merupakan barang titipan dari berbagai pihak pengamanat. Ya. Ada sule, ada mochi, ada terang bulan, dan sebagainya. Termasuk di sini juga untuk es buah, kemudian lauk pauk, dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan barang konsinyasi yang datang dari berbagai pengamanat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi adalah yang pertama pihak yang menitipkan barang yang disebut sebagai pengamanat atau consignor. Sementara untuk pihak yang dititipi barang disebut sebagai komisioner atau consignee. Perbedaan antara penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler bisa kita sebutkan, kita lihat dari hak kepemilikan. Nah, barang konsinyasi milik pengamanat dan baru berpindah kalau komisioner dapat menjual ke pihak lain. Sedangkan untuk barang reguler akan terjadi perpindahan hak kepemilikan pada saat terjadi transaksi dan penyerahan barang. Sementara untuk biaya, barang reguler itu akan ditanggung oleh penjual, sementara untuk barang konsinyasi ditanggung oleh pengamanat. Kenapa harus melakukan konsinyasi? Di sini alasannya yang pertama, bisa untuk memperluas daerah pemasaran. Yang kedua, ketika komisioner terjadi kebangkrutan, maka barang konsinyasi tidak ikut disita. Sedangkan harga barang dan jumlah barang bisa dikontrol oleh pengamanat. Nah, untuk lebih jelasnya mendapatkan gambaran tentang bagaimana penjualan konsinyasi terjadi di lingkungan masyarakat kita, maka kalian akan saya beri tugas kelompok yang terdiri dari 3 anggota, yaitu melakukan observasi ke toko, warung, ataupun lapak di sekitar sekolah kita. Ya. Adapun apa saja yang harus kalian tanyakan, ini sudah saya sebutkan di dalam list jawaban pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan atau disampaikan kepada penjual. Dan nanti ketika kalian melakukan pengamatan, saya akan
mengamati dari jauh bagaimana kalian berwawancara dengan penjual dan menanyakan segala sesuatu yang terkait dengan penjualan konsinyasi. Dan yang terakhir adalah kalian harus membuat laporan dalam bentuk file disertai video situasi usaha dan tanya jawab saat kunjungan. Nah, saya ucapkan selamat melakukan observasi. Salam dan bahagia.